warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alam, perkenalkan saya Hoirunisa Awaliyah yang akan memperkenalkan kepada Sobat Alam tentang sumber daya alam apa aja sih yang ada di lingkungan sekitar saya. Sebelumnya, saya sedang berada di lingkungan Gerem Singkil, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol. Sobat Alam, ada yang selingkungan dengan saya tidak? Penasaran gak sih tentang sumber daya alam apa aja yang ada di lingkungan sekitar saya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Sebelumnya, Sobat Alam tahu nggak sih sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam dan memberikan manfaat kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, seperti yang Sobat Alam lihat di belakang saya, banyak sekali pohon-pohonan yang tumbuh lebat seperti ini. Tanpa pohon-pohonan ini, tak akan ada kehidupan. Karena pepohonan ini memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan oksigen yang dibutuhkan semua makhluk hidup untuk bernapas. Pepohonan tidak akan tumbuh kalau tidak ada lahan. Nah, Sobat Alam tahu tidak kalau ternyata lahan juga termasuk sumber daya alam? Kenapa? Kok disebut sumber daya alam, Sob? Karena lahan dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup sebagai tempat berlangsungnya aktivitas. Salah satu kegiatannya adalah bermain seperti ini nih, Sob. Kita bisa leluasa bergerak di atas lahan yang luas ini untuk bermain bersama keluarga. Selain itu, lahan juga bisa digunakan untuk pertanian loh. Di lahan, kita dapat menanami tumbuhan yang kita butuhkan sebagai pasokan makanan. Dari lahan yang ditanami itu, muncullah sumber daya alam yang lain, yaitu tanaman yang bisa kita gunakan untuk bahan makan. Selain untuk bahan makan, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah biasanya bisa digunakan untuk meningkatkan perekonomian dengan cara menjualnya loh. Seperti pohon pisang, pohon kelapa, pohon singkong, dan masih banyak lagi. Nah, Sobat Alam, pohon-pohon atau tanaman-tanaman itu gak akan bisa tumbuh dan bertahan kan kalau tidak ada air? Di lingkungan tempat tinggal saya, banyak loh Sob, sungai-sungai yang mengalir dengan deras. Tapi karena sekarang sedang tidak musim hujan, airnya jadi mengering. Air juga bisa digunakan untuk kegiatan yang lain seperti mandi, mencuci, dan lainnya. Di lingkungan saya juga ada ayam nih Sob. Selain tumbuhan yang digunakan sebagai bahan makanan, ayam juga sangat bisa digunakan sebagai bahan makanan loh. Karena ayam memiliki daging enak yang tinggi protein, vitamin, dan mineral. Ayam juga sangat mudah diolah sesuai selera kita nih Sob. Bisa jadi sate ayam, ayam goreng, opor ayam, dan lain-lain. Nah, ayam juga bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar loh dengan cara menjual hasil ternaknya. Setelah menonton penjelasan tadi, Sobat Alam sadar gak sih kalau ternyata alam itu saling berkaitan untuk membentuk satu kesatuan ekosistem yang lainnya. Seperti yang saya bilang tadi Sob, bahwa ayam juga bisa meningkatkan perekonomian warga karena ayam bisa dijual dengan harga yang lumayan loh. Kebetulan sekali saya punya kenalan yang menjual ayam. Yuk kita tanya-tanyai beberapa masalah dan kendala yang dihadapi oleh penjual tersebut. Assalamualaikum, permisi Bapak. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan saya dari sisi menjual Kota Cilegon ingin mewawancarai Bapak tentang penjualan Bapak yang berusaha sebagai penjual ayam ini, Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, insya Allah setahu saya bersedia untuk. Oke Bapak, pertanyaan pertama, apakah dengan menjual ayam ini bisa meningkatkan perekonomian keluarga Bapak? Gimana ya, dibilang meningkatkan perekonomian ya bisa, nggak dibilang juga ya bisa gitu. Masalahnya kalau untuk masalah perekonomian ini sebenarnya nggak mencukupi. Cuman karena kita istilahnya keadaan di kampung kayak gini terbatas, ya harus gimana lagi? Terpaksa saya istilahnya berternak ini. Dan alhamdulillah sekarang ini ayam-ayamnya tidak ada lumayan banyak. Tapi kemarin itu ada mati ayamnya gitu. Itu gara-gara apa ya Pak? Masalah apa? Kenapa bisa sampai pada mati gitu Pak? Untuk mati itu yang dinamakan musim penyakit pancaroba itu. Jadi penyakitnya kayak semacam kayak penyakit flu burung, penyakit ayam itu, jadi tiba-tiba ayam itu bisa mati, udah gitu aja. Mati gitu aja gitu Pak? Iya. Itu kerugiannya berapa ya Pak kalau ayamnya mati gitu aja? Ya itu kerugiannya hampir, ya bisa dikatakan 50% kerugiannya. Itu cuma untuk penyakit doang, belum ada hama-hama yang dari alam, yang dari kampung, semacam kayak penggarangan, terus sama biawak, terus sama ini anjing juga itu. Itu biasanya makan ayamnya gitu ya Pak? Iya. Harapan Bapak ke depannya supaya ayam-ayam ini berjual laku itu gimana Pak? Ya harapan untuk saya untuk kedepannya ya saya istilahnya
untuk bisa mengatasi dari hama-hama itu, ya saya belum tahu gimana caranya untuk istilahnya meminimalisir hama-hama itu. Istilahnya tidak sampai tuntas, cuma meminimalisir gimana caranya itu saya belum tahu. Nanti saya akan cari gimana caranya gitu. Yang lagi bertelur ya, itu yang udah ditetes itu. Iya tadi tuh guys. Ya yang kecil itu. Ini yang istilahnya kakak-kakaknya yang ini. Tuh yang dua nih. Di sini ada juga yang udah bertelur nih, ayam. Itu ayam tuh. Oh guys. Iya. Ini induknya guys. Iya. Ini yang udah bertelur ini. Ini telurnya di situ. Wow banyak sekali nih guys. Ya mudah-mudahan nanti ditetes semua. Amin. Biar kita lancar untuk menghidupi keluarga. Amin ya Allah. Oke terima kasih Bapak atas Iya. wawancara singkatnya. Mohon maaf. Nah, yang Sobat Alam tonton tadi adalah sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan saya. Masih banyak lagi sumber daya alam yang belum dibahas loh. Kita bahas sisanya di lain waktu ya Sob. Di sekitar lingkunganmu ada sumber daya alam apa Sob? Yuk explore, kita kenali dan syukuri sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Karena tanpa kita sadari, di sekitar kita ada begitu banyak sumber daya alam yang sangat bermanfaat. Ingatlah bahwa alam bukanlah warisan dari nenek moyang, tetapi titipan untuk generasi mendatang. Alam telah memberikan kita segalanya tanpa meminta imbalan. Sekarang, giliran kita untuk menjaga dan merawatnya. Saya, Hoirunisa Awalia, pamit undur diri. Daun gugur jatuh ke bumi. Terima kasih atas perhatian ini. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam telah memberikan kita segalanya tanpa meminta imbalan. Imbalan lagi.